Bertemu kembali dengan Miss Nari di kelas 6. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan berlatih membuat peta konsep. Bagaimana cara membuat peta konsep yang mudah? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Di pembelajaran pertama, kita sudah mempelajari cara perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Masih ingatkah anak-anak ada berapa cara? Ya, ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Dari informasi yang sudah kita peroleh, mari kita buat peta konsepnya. Untuk membuat peta konsep, langkah pertama kita tentukan pola peta konsep yang akan kita buat. Miss Nari akan memberikan contoh pola yang akan Miss Nari buat. Karena kita akan membahas 3 hal penting dari perkembangbiakan hewan, maka kita buat 3 poin utama di sini, yaitu judulnya perkembangbiakan hewan. Lalu kita tarik garis dari judul itu ada 3 poin, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau kita sudah menentukan 3 poin utama yang akan kita bahas, sekarang kita pilih hal-hal penting apa yang akan kita masukkan dalam poin-poin tersebut. Misalnya dari ketiga poin utama ini kita harus masukkan pengertiannya. Pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian selain pengertiannya, kita juga masukkan ciri-ciri hewan dari masing-masing perkembangbiakan, yaitu ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian kita masukkan contoh hewannya. Contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau anak-anak ingin lebih menarik, anak-anak bisa menambahkan gambar pada peta konsep kalian. Langsung saja, mari kita lihat contoh peta konsep yang Miss Nari siapkan. Peta konsep berjudul perkembangbiakan hewan. Ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita mulai dari ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu ayam, bebek, angsa, ikan, kupu-kupu, burung, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita isi bagian vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapat nutrisi dari makanan yang dimakan dari induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi bulu atau rambut, pada umumnya menyusui anaknya atau disebut mamalia, dan keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kambing, kelinci, kucing, anjing, kuda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita masukkan informasi dari hewan ovovivipar.
Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan. Saat terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan disimpan di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya meninggalkan telur. Saat menetas, bentuknya sudah sama dengan induknya, dan tahap metamorfosisnya tidak lengkap. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah beberapa jenis kadal, iguana, bunglon, beberapa jenis ular, dan ikan pari, serta ikan hiu. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh peta konsep. Kalian bisa memasukkan informasi-informasi penting dari apa yang sudah kalian pelajari. Nah, anak-anak, sekarang giliran anak-anak untuk membuat peta konsep yang lebih menarik lagi mengenai cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak bisa menuliskan bagaimana cara perkembangbiakannya, penjelasannya, ciri-cirinya, dan contoh dengan detail. Nah, kamu bisa melengkapinya dengan menggambar atau menempelkan gambar-gambar hewan yang kamu ketahui. Lalu, anak-anak bisa mengerjakannya di buku pekerjaan anak-anak atau bisa di buku gambar atau juga bisa di kertas manila. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu